Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah belum punya anak. Hingga pada akhirnya Sayyidah Sarah yang mempertemukan atau yang memudahkan jalannya pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar. Karena sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Dan tentunya jangan sampai di antara kita gara-gara tidak punya anak lalu mempermasalahkan. Ini hanya sekedar kisah hidup yang diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Dan bukan merindu anak ya, akan tapi jangan sampai di rumah kita pun kalau ada yang tidak punya lalu berantakan gara-gara tidak punya anak. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dari Allah tanpa syarat. Baik punya anak atau tidak punya anak. Seharusnya dia pandai meramu kebahagiaan di dalam dirinya. Sebab tidak jaminan orang punya anak berantem terus juga ada kok. Memang ada jaminan kalau punya anak langsung bahagia. Tapi berharap boleh. Tapi tidak menjadikan harapan itu di saat belum terpenuhi menjadi sebab hidup itu tidak indah. Bahagianya adalah karena Allah. Tanpa syarat karena adanya anak. Tanpa syarat adanya harta. Yang menjadikan kebahagiaan dengan harta dia akan tersiksa sepanjang hidupnya. Karena harta itu ada batas yang Allah berikan pada kita. Maksudnya harta Allah, kekayaan Allah tidak berbatas. Akan lebih jatah kita terbatas. Dan di antara kita berbeda-beda. Ada dikasih satu tumpuk. Ada dikasih kiri kanan kita 2 tumpuk. Ada 3 tumpuk. Sehingga kalau kebahagiaannya hanya setumpuk harta. Karena harta, tumpukan harta. Yang diberi 1 tumpuk harta. Semula dia harus bahagia. Melirik sebelahnya ternyata punya 2 tumpuk harta. Maka menjadi tidak bahagia. Jadi bagi yang tidak punya anak, tidak boleh menjadikan itu sebab percekcokan di dalam rumah tangganya. Bukankah itu kebodohan di atas kebodohan? Sudah tidak punya anak lalu tidak punya bahagia? Ini yang harus direnungi. Mungkin tidak punya anaknya bukan sekedar, bukan karena dia tidak, bukan karena dia bersuami atau beristri. Kadang memang tidak punya anak, tidak dimudahkan oleh Allah untuk menikah karena ada tujuan agung yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut yang mungkin tidak disadari kecuali nanti berada di surga. Apa itu? Meringankan beban bagi dia. Tapi tidak boleh orang berangan-angan atau tidak menikah seperti gerakan-gerakan akhir zaman ini. Nggak mau punya anak, nggak punya istri, nggak punya ini, ingin hidup. Bukan itu. Akan tapi yang ternyata dalam hidupnya tidak diberi jalan pernikahan oleh Allah. Tidak boleh. Lalu melanggar Allah. Dia bisa saja menjadi ahli surga dengan itu semuanya. Banyak orang-orang besar disebutkan orang-orang besar yang tidak pernah menikah. Tapi dia tidak melanggar Allah. Dia lebih fokus kepada Allah. Baginya adalah keringanan, beban yang Allah berikan, ya Allah angkat beban dari dia adalah memudahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga para ulama membahas tentang hukum pernikahan. Ada yang mengatakan, ada yang seseorang, jadi antara orang dengan orang hukumnya berbeda-beda. Yang pada dasarnya dia adalah seperti makan dan minum, boleh suka-suka mau makan tidak makan. Selagi tidak akan mati, tidak wajib dia makan. Tapi kalau menjadikan dia mati karena tidak makan, maka makan menjadi wajib. Mubah. Pernikahan pun juga seperti itu. Namun ada pernikahan yang nanti menjadi sebab, menjadi wajib karena dia adalah punya kemampuan. Secara syahwat iya, secara ekonomi iya. Dan godaannya besar, maka bagi dia nikah menjadi wajib. Kemudian setelah itu ada menikah menjadi sunnah. Secara ekonomi iya, tapi syahwat dia biasa-biasa saja. Akan tapi kalau dia menikah tentunya dia akan lebih mantap, lebih dekat kepada Allah, jauh dari fitnah dan difitnah. Oke. Kemudian ada lagi yang menikah adalah hanya derajat mubah, boleh-boleh saja. Bagi dia adalah nggak akan merubah. Nikah oke, tidak menikah oke. Akan tapi kalau menikah mungkin ada efek negatifnya, mungkin bisa melakukan kezaliman. Kalau tidak menikah mungkin dia akan menjadi sebab difitnah dan ada pertimbangan yang semuanya ada
baik buruknya. Di saat menikah ada baik, ada buruknya. Di saat enggak menikah ada baik dan buruknya. Seimbang, maka dia adalah mubah. Boleh menikah, boleh tidak. Ada yang sampai derajat menikah itu makruh. Ada sampai derajat nikah itu haram. Kalau ternyata di dalam menikah dia akan berbuat zalim kepada orang yang dinikahinya. Melakukan kezaliman. Mungkin dia ingin menyiksanya atau apa yang ada bentuk kezaliman yang akan berikan. Nah, itu pernikahan sehingga ada seorang yang tidak boleh bernikah atau memang dia tidak punya hasrat menikah tadi. Seorang laki-laki perempuan tidak punya hasrat menikah. Bahkan bagi dia adalah beribadah lebih lezat. Lebih indah seperti kisah Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Bagi beliau adalah ibadah lebih indah. Menulis buku lebih indah. Dan tidak ada mengumbar atau menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Ada banyak wanita yang kita temukan semacam itu, dia tidak punya keinginan menikah. Aku lebih senang merawat ponakan-ponakanku. Aku takut kalau menikah. Kita tanya urusan syahwat, saya tidak. Saya tidak pernah berpikir ke sana. Karena memang matanya terjaga. Tidak pernah melihat hal-hal yang tidak baik di handphonenya, di kiri kanannya. Rupanya dia lebih fokus dengan memegang tasbih, sama memegang kalkulator untuk mengumpulkan harta, untuk merawat anak-anak. Dan juga untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Tidak berpikir tentang urusan syahwatnya. Maka bagi dia adalah bagus. Orang semacam itu. Jadi yang tidak punya anak pun ternyata ada yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita semacam itu, laki-laki seperti itu. Bisa saja dia mulia dengan itu semuanya. Ada yang tidak punya anak memang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Dia punya syahwat. Sehingga dia bisa melampiaskan syahwatnya pada yang halal. Halal, bukan yang haram. Halal. Kalau sudah halal, halal. Akan tapi na'udzubillah kalau yang haram. Nah kemudian, di samping itu dia juga berharap punya anak dan sebagainya. Sah dia berharap. Akan tapi kalau tidak diberi oleh Allah, tidak boleh menjadikan sebab dia putus hubungan dengan Allah. Sebab intinya, semua yang ada di kiri kanan kita, hendaknya kita jadikan sebab pengukuh ikatan kita dengan Allah. Menikah karena dia ingin dekat kepada Allah. Mencari sahabat, ingin mencari kawan yang mendekatkan diri kepada Allah. Terus begitu, mencari uang, bagaimana dengan hartaku, aku semakin dekat kepada Allah. Maka dengan pernikahan menjadi sebab pengen dekat pada Allah. Kalaupun seandainya punya anak, harus semuanya bercita-cita. Berharap bahwa dengan pernikahannya lalu dikarunia anak-anak yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya sekedar berbangga-bangga punya anak. Bukan. Anak ini banggakan anaknya seperti apa sih? Apakah anak durhaka? Anak pemabuk? Anak menjudi? Anak berzina? Anak yang melakukan kehinaan? Bukan. Anak yang dibanggakan tentu anak yang dididik dengan baik dan benar, tumbuh besar dengan kebaikan, nasya'a fi ibadatillahi, tumbuh dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah itulah anak yang dibanggakan. Nah ini kan perlu proses panjang untuk ke sana. Tapi pun demikian, tetap berharap adalah boleh. Namun di saat tidak diberi, tidak boleh. Kita merasa mengatakan lalu Allah tidak sayang dan sebagainya. Oh tidak. Bisa jadi itu karena kasih sayang Allah kepada seorang ayah, seorang bapak, seorang suami atau seorang istri yang tidak diberi karunia anak. Maka tengoklah diri Anda jika Anda golongan orang yang semacam ini, masih ada yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan surga yang kisah indahnya tidak bisa dikira-kira. Anda bisa ngurusi anaknya hamba Allah. Itu pondok pesantren yang siap Anda jadikan kendaraan untuk menuju surga yang paling kencang. Dan semua anak di dalamnya akan menjadi anak Anda di akhirat nanti. Wanita tidak punya anak banyak, laki-laki tidak punya anak banyak. Kalau Anda melihat wanita ahli surga yang sangat dicintai oleh baginda Nabi tidak punya anak, Sayyidah Aisyah. Kurang apa? Beliau tidak punya anak. Di dunia, tapi di akhirat punya anak banyak. Karena murid-muridnya orang hebat. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai menjadi sebab keluh kesah. Jika tidak diberi oleh Allah anak, tetap memohon kepada Allah. Supaya diberi oleh Allah pahala mempunyai anak. Bahkan ada pertanyaan kalau sudah tahu divonis istri saya adalah diangkat rahimnya. Atau saya tidak akan bisa membuahi. Apakah saya tetap disunahkan berdoa di saat hubungan suami istri? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
Tetap dianjurkan doa. Sebab doa itu bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia saja. Ada sesuatu yang kita dapat di akhirat. Jadi kan doanya di saat ada pembuahan. Ya Allah jannibna syaitan. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Dan jauhkan apa yang kau berikan kepada kami yang akan aku titipkan di rahim istriku daripada syaitan. Tetap dianjurkan berdoa. Bahkan yang sudah tidak punya anak, divonis gak punya anak, tetap dianjurkan untuk Rabbana, Rabbi atau Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Berikan kepada kami anak. Tetap dianjurkan memohon kepada Allah anak. Karena apa? Orang beriman ngerti urusan karunia, urusan pemberian dari Allah tidak sebatas kehidupan yang singkat di dunia. Ada kisah panjang. Doanya akan berubah jadi pahala. Biarpun Anda sudah divonis, ada yang divonis tidak punya anak, tetap Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kau anak yang soleh, soleha. Setiap doa yang dipanjatkan akan jadi pahala nanti di akhirat. Sayyidina Ibrahim setelah diberi oleh Allah karunia anak Nabi Ismail terlebih dahulu dari Sayyidina Hajar. Sayyidah Sarah ada kegelisahan. Kegelisahannya adalah hanya meminta, bukan marah, tidak, hanya berkata kepada suaminya, meminta pada suami Nabi Ibrahim, mintalah juga anak. Lalu doa dipanjatkan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan padaku dari orang-orang soleh. Panjatan Nabi Ibrahim setelah diberi Nabi Ismail. Padahal sudah punya anak. Artinya yang punya anak, biarpun mohon maaf, yang punya anak, bahkan mungkin sudah membatasi anaknya. Sampai di sini saja deh. Tetap saja dianjurkan untuk berdoa. Pembatasan anak ada hukumnya sendiri, boleh tidaknya. Itu adalah masalah tahdidun nasal atau masalah perencanaan kelahiran anak sampai berapa. Ini ada pembahasan khusus. Yang tidak diperkenankan adalah Anda tanpa ada sakit, tanpa ada sesuatu, Anda melakukan satu hal yang menjadikan wanita pasti tidak mungkin dibuahi. Pengangkatan, pemotongan apa itu sehingga istilah vasektomi, tubektomi yang ada jenis yang seandainya dilakukan hal itu tidak akan mungkin bisa dibuahi, atau seorang laki-laki dilakukan satu amalia, satu hal secara medis yang menjadikan dia tidak akan bisa membuahi selama-lamanya. Itu haram, tidak boleh. Dan jangan melakukan itu seolah-olah Anda mendahului Allah. Mungkin dia berkata, aku sudah punya anak 3, sudah lama, Umi, sayang, atau suami tercinta, kita sudah tutup. Sehingga melakukan satu operasi apa yang menjadikan dia tidak akan mungkin dibuahi atau membuahi. Itu mendahului Allah. Siapa yang bisa menjamin anaknya hidup selamanya? Jangan lakukan itu. Kecuali memang seorang wanita yang telah menurut diagnosa dokter, petunjuk dokter bahwa melahirkan bagi dia adalah sangat membahayakan. Atau mungkin akan lahir anak-anak yang begini secara medis, akan lahir anak-anak yang punya permasalahan di fisiknya, mentalnya, segala macam. Sesuai petunjuk medis. Maka yang demikian itu, dan itu selamanya tidak akan bisa disembuhkan menurut perhitungan medis. Maka seorang wanita boleh melakukan sesuatu yang menjadikan tidak bisa dibuahi. Demi keselamatan nyawanya, jangan sampai menghadirkan nyawa baru untuk merenggut nyawa yang lebih dulu. Sama, seorang laki-laki sama, seperti itu kasusnya. Kalau laki-laki tidak pernah ada beban menghamil, tidak ada laki-laki. Kalau istri nggak ada, yang bisa permasalahkan istrinya, bukan dia. Nah, kemudian di saat dilakukan, nah, itu adalah masalah pembatasan tentang kehamilan. Semuanya ada ilmunya. Maka jangan sembrono main tutup kehamilan. Nah, termasuk yang sudah divonis tidak bisa dibuahi sekalipun tetap dianjurkan untuk Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah atau Rabbi habli minas solihin seperti doanya Nabi Ibrahim. Sayyidah Sarah meminta pada Nabi Ibrahim untuk banyak berdoa. Berdoalah Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan padaku dari orang-orang yang soleh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.